Padasi. Sekali lagi shalom, selamat sore buat anak-anak muda Tuhan. Selamat sore. Oke, bagaimana kabar hari ini? Coba kasih senyum dulu kiri kanannya, asik. Kasih yang lebar-lebar lah. Asik, boleh. Ya. Oke, mungkin baru pulang praktikum mungkin ya. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang antusias datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, amin. Oke, kita memuji Tuhan, siap? Oke, kita bangkit berdiri, boleh tos dulu deh, boleh tos kasih perkataan yang membangun buat saudara. Katakan kau luar biasa, kau luar biasa, mari kita memuji Tuhan. Yuk mari kita mengucapkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Dalam segala keadaan, mari kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah Tuhan baik, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kita katakan lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. segala hormat Kami datang ke tempat bagimu ini, Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes. Amin. Lagi katakan yuk. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Kita katakan lagi, mari katakan Tuhan. kiri kanannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Kami bersyukur Tuhan. segala hormat bagimu Kami naikkan syukur Tuhan. kami naikkan Allah hormat. yang mengasihiku, Thank you Tuhan. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
kami Tuhan. Thank you Tuhan. Bahwa Tuhan baik buat kita, amin. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. terima kasih Tuhan. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
Sungguh kami mau bersyukur Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang melimpah dalam setiap kami. Gak ada alasan kami untuk tidak menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau yang mempunyai hidup kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Dalam segala sesuatunya Tuhan, Engkau yang tidak pernah berubah dalam setiap kami. Kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, terus melimpah dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
bangga dengan Engkau. Kami bangga dengan Engkau. Sebelum pujian dinaikkan, kami bangga dengan Engkau. Ditambah dengan puji-pujian dinaikkan, kami semakin kagum bangga dengan Engkau. Waktu kami memuji Engkau, kami sedang mengungkapkan isi hati kami kepadamu. Betapa kami bangga dan kagum kepadamu. Engkau yang ada di setiap kehidupan kami. Engkau yang hadir dalam setiap keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga sekali dengan Engkau. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kasih setiamu. Padahal kami ada mengalami tidak setia, tapi Engkau tetap setia kepada kami. Engkau tetap sayang kepada kami. Engkau tidak pernah berhenti mengajari kami, menolong kami, menuntun kami, karena Engkau begitu sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, makasih. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau. Makasih untuk kehadiran di tempat ini. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman. Kami mau belajar apa yang sudah juga Engkau lakukan kepada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada tertulis dalam firman-Mu. Kami mau belajar Bapa tentang perbuatan-Mu yang besar, apa yang sudah Engkau lakukan. Ini saya Bapa, Allahku, Engkau menolong saya Roh Kudus untuk saya boleh mengajar, kami sama-sama belajar kebenaran di sore ini dalam nama Yesus. Biarlah kami semua memiliki telinga seperti seorang murid yang mendengar firman, dan kami memberi hati kami yang lapar dan haus, dan kami tidak mengizinkan pikiran kami dikuasai roh-roh yang lain. Pikiran kami teralih ke tempat yang lain, tapi dalam nama Yesus kami naklukkan pikiran kami, hati kami kepada kuasa perkataan-Mu, kepada Engkau Yesusku. Terima kasih Yesusku, kami siap, kami mau belajar mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesusku kami siap, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita sudah memuji Tuhan. Siapa yang bangga dengan Allah-Mu? Siapa yang bangga dengan Tuhan kita? Amin. Kagum dengan Allah kita? Bangga? Sungguh luar biasa Allah kita. Dan itu juga yang mau kita pelajari hari ini. Ini sudah pernah dibagikan di tempat ini. Tapi karena perkataan ini, apa yang dialami Daud juga begitu sangat memberkati, saya sampaikan kembali. Yuk, Mazmur 126. Kita belajar di sini, kita supaya semakin lagi bersyukur untuk Allah kita, Tuhan kita. Sebelum kita baca, ada di sini yang sedang punya masalah? Ada? Ada. Mungkin ada yang kasih kabar. Ada di sini yang orang tua kita, keluarga kita sedang ada punya masalah? Ada. Ya. Kita mau belajar dalam apa mungkin dialami kita atau kita melihat pengalaman orang. Di sini judul perikopnya ini adalah, kalau di sini dibilang judul ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan, Mazmur 126, nyanyian ziarah. Ini adalah nyanyian ziarah Daud. Ya. Di sini sebelum kita belajar ayat satunya, kita lihat judul perikopnya, yaitu apa? Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ada kata-kata gini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Dari sini kita belajar bahwa kalau ada yang sedang mengalami masalah, bahkan udah meningkat, itu apa? Penderitaan. Masalahnya bukan lagi masalah yang biasa, tapi
sudah masalah yang serius, sampai masalahnya itu sudah merupakan suatu penderitaan. Ada orang punya masalah belum sebagai suatu penderitaan yang dialaminya. Ada orang punya suatu pergumulan, tapi dia belum mengalami itu sebagai suatu penderitaan. Kalau penderitaan berarti sudah mengalami yang begitu masalah yang serius, mengalami suatu penderitaan yang begitu sangat dalam, suatu masalah yang begitu sangat serius. Sampai di sini katakan penderitaan. Tapi di sini ada kalimat ini, dan ini menjadi suatu nyanyian Daud. Yaitu apa katanya? Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah penderitaan, kalau seseorang mengalami yang namanya penderitaan, kalau seseorang sedang bergelut hidup dalam suatu penderitaan, sampai sepertinya waktu dia mengalami masalah ini tidak ada jalan keluar. Sampai tidak lagi bisa melihat seperti lagu pujian tadi. Di lembah kelam pun, pujian tadi, Tuhan kita tetap ada di sana. Tetapi dalam penderitaan seperti tidak ada lagi untuk bisa jalan keluar. Tidak ada lagi seperti mau bagaimana nih saya ini. Udah begitu mengalami yang namanya penderitaan. Tapi kita di sini belajar. Di Mazmur 126, ini sangat rema sekali. Waktu saya berminggu-minggu, sampai saya sering sekali membagikan firman Tuhan ini. Sering sekali. Itu kata-kata garis bawah itu penderitaan. Tapi di dalam penderitaan ini, di dalam Allah ada pengharapan. Waktu seseorang mengalami suatu penderitaan, di situ dia bisa melihat akan ada cahaya, akan ada suatu sinar yang terang. Sinar itu tadinya sepertinya kecil, tapi jadi bisa besar. Karena dimulai apa? Dia memiliki suatu pengharapan. Memiliki pengharapan. Daud mengalami ini. Daud, wow, masalahnya luar biasa. Dan Daud mengalami ini, menikmati ini di dalam Allah, di dalam Tuhan kita. Pakai pujian tadi, ku bersyukur Tuhan. Mulai dari pujian pertama sampai selesai kita dalam worship, semuanya berbicara tentang Allah kita yang dahsyat luar biasa, Allah kita yang baik. Betul tidak? Dan benar, bukan sekedar pujian, tapi Allah kita itu memang luar biasa, baik. Dan di sini kita sudah lihat dari judul perikopnya itu, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kalau dalam suatu penderitaan aja ada pengharapan, berarti hai, kalau engkau sedang mengalami suatu masalah, suatu pergumulan, berarti di situ juga akan ada pertolongan Tuhan. Amin. Akan ada jalan keluar. Amin. Akan ada penyelesaian yang luar biasa. Amin. Di dalam suatu penderitaan aja ada suatu pengharapan. Waktu engkau punya suatu pergumulan, waktu engkau sedang punya masalah. Siapa sih yang melakukan ini? Yang bisa menimbulkan sesuatu pertolongan sampai Daud berkata, ada pengharapan di tengah penderitaan. Kenapa sih Daud bisa ngomong itu? Lihat, kenapa Daud sampai bisa berkata, ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bukannya jadi putus asa Daudnya. Bukan jadi lemes si Daud. Bukan jadi seperti pengen lari dari suatu keadaan Raja Daud ini. Tetapi waktu Daud mengalami penderitaan itu, tapi Daud bisa berani berkata ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kenapa? Karena Daud
mengenal Tuhan. Karena Daud mengenal Allah yang kita sembah tadi, yang kita puji tadi. Dari mulai pujian yang pertama sampai kita dalam worship tadi. Daud kenal Allah. Sampai Daud ngomong, kita lihat ayat 1. Daud bilang, ayat 1. Nyanyian Jarah dibilang, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kalau ada di sini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Berarti ada sesuatu keadaan gini. Hah? Bisa tertolong saya? Hah? Kok masalahnya bisa terjawab seperti bermimpi gitu? Hah? Siapa di sini yang pernah bermimpi? Ada yang pernah bermimpi? Ya. Bagaimana waktu bermimpi? Ada yang pernah bermimpi begitu terbangun ketawa sendiri? Ada enggak? Ada? Saya baru pertama kali, ada kadang saya bermimpi seperti nyata gitu. Tapi yang terakhir, baru pertama kali mimpi seperti itu. Saya lagi lelah, capek, berbaring di kursi yang pernah ke rumah, di kursi ruang tamu. Saya pengen dapat udara dari pintu depan rumah, jadi saya berbaring. Saya tidur, mungkin saking capeknya badan saya lelah, bermimpi. Mau tahu apa mimpinya? Saya bermimpi itu saat itu, saya jalan, jadi saya nggak tahu kalau saya bermimpi. Saya tahu bermimpinya pas sadar saya masih ada di kursi berbaring. Saya mimpi ya. Jadi melihat apa yang saya alami, saya nggak menyadari kalau saya bermimpi. Itu kejadian pertama pengalaman seperti itu. Kok saya di sini? Mau tahu mimpinya apa? Saya jalan, saya lagi jalan, di kursi mau ke dapur ada plastik. Saya ambil kue ini, kue piaknya, saya makan. Gitu, saya nikmatin gitu. Saya lagi jalan. Lalu saya lagi kunyah-kunyah bangun. Loh, perasaan saya lagi kunyah-kunyah kue pia. Pengalaman pertama. Loh, saya lagi tidur ya. Saya apa? Ketawa sendiri. Ketawa sendiri saya. Saya bilang gitu. Katanya saya mimpi. Padahal saya merasakan lagi sembari ngunyah-ngunyah kue pia ini. Bersyukurnya, akhirnya saya ketawa sendiri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Karena saya di kursi depan, syukur nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Gimana kira-kira? Kalau yang melihat saya ketawa sendiri dan sedang menikmati kue pia, padahal nggak ada kue pianya. Akhirnya saya ketawa sendiri. Akhirnya saya pergi ke kulkas, bersyukur di kulkas ada kue pia. Akhirnya saya nikmati sampai ketawa sendiri. Tuhan, akhirnya bukan hanya dalam mimpi, saya juga bisa menikmati kue pia ini. Saya bisa menikmati. Nah, seperti orang bermimpi. Tapi ada juga lagi seseorang. Lagi butuh sesuatu, nggak nyangka. Seseorang datang nelpon, hai apa kabar? Aku lagi punya masalah. Masalah apa? Saya perlu uang. Oh gitu, untuk apa gini? Oh bisa bantu kok, oh bisa. Seperti bermimpi. Padahal tadinya waktu kebutuhan uang itu gimana cara jalannya? Saya perlu uang ini, walaupun uangnya tidak besar. Tetapi mungkin uangnya tidak perlu besar sekali. Tapi saat itu dia sedang tidak punya uang. Ada uang, orang 1 juta itu begitu mahal. 500.000 gitu mahal. Tapi bagi dia ini 100.000 pun dia tidak punya uang. Lalu waktu status kebetulan ada yang nelpon. Hai gimana kabarmu? Ya ini aku lagi punya masalah. Apa? Saya lagi butuh uang tapi lagi gak ada. Apa bang? Saya ada nih, berapa? Disangkain yang nelpon bisa 1 juta. Kenapa? Berapa uangnya? 100.000. Oh 100.000, nanti saya kasih. Seperti bermimpi. Langsung ada yang ini kan. Di sini kita lihat. Ketika Tuhan memulihkan keadaan. Ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mari kita semua ini kita pegang. Kita punya Tuhan yang luar biasa sekali. Kita lihat ayat 1 nih. Siapa yang melakukan pemulihan itu? Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Ayat 1 nih. Ketika Tuhan memulihkan. Kalau ada kata memulihkan, berarti ada masalah enggak?
Ada suatu keadaan yang tidak baik nggak? Kalau berkata-kata ada kalimat memulihkan, ada suatu keadaan ya. Betul ya? Ada suatu keadaan. Dan di sini ada suatu keadaan yang tidak baik. Tapi apa yang terjadi? Yang di sini kita pegang adalah ketika Tuhan, kita garis bawahi lalu kedua, memulihkan keadaan. Tuhan memulihkan suatu keadaan. Di dalam pengharapan ini, Tuhan memilihkan keadaan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Keadaan yang sedang dialami, suatu pergumulan yang sedang dialami, Tuhan selesaikan. Pengharapan itu bukan lagi pengharapan, tapi Tuhan menjawabnya. Waktu dijawab, keadaannya seperti orang yang bermimpi. Terima kasih Tuhan. Ini juga yang bisa kita alami, amin. Kita punya Tuhan. Saya gini, saya waktu duduk, Tuhan, ini mereka masih muda-muda. Apa ya sih mereka sudah punya masalah yang begitu serius dan penderitaan? Saya seperti itu merenung tadi. Tapi ada suara yang saya tangkap. Kalau mereka dengar hari ini, supaya suatu ke depan, mereka kerja, mereka menikah, waktu ada pergumulan mereka tahu. Sudah punya satu kebenaran. Bahwa Tuhan bisa menolong, bisa Tuhan memulihkan sebesar apapun penderitaan kita. Amin. Amin. Mungkin di sini masih ada mahasiswa baru. Ada pelajar. Tapi dari sini kita jadi berasa memiliki suatu pengenalan akan Allah. Oh Tuhanku, Engkau seperti ini ya. Engkau Allahku luar biasa ya. Memulihkan keadaan. Akhirnya seperti orang yang bermimpi, Tuhan, itu nanti kalau engkau sudah dewasa. Tapi saat ini juga, kalau kita memiliki suatu masalah, mari engkau percayai Tuhanmu, engkau percayai Allahmu. Bahwa Allah kita itu bisa memulihkan, bisa menjawab, bisa menyelesaikan. Amin. Bisa menjawab, bisa menyelesaikan. Di sini dikatakan memulihkan keadaan Sion. Tuhan jawab, Tuhan selesaikan. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat 2-nya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang ayat 2a-nya itu. Lalu kita menjadi tertawa, Tuhan terima kasih. Karena dasarnya adalah siapa yang melakukan? Tuhan. Ketika Tuhan, dari mana kita tahu Tuhan yang memulihkan? Untuk itu kalau seseorang mengenal Tuhan, dia tahu Tuhan. Waktu dia sedang punya masalah, dia sedang punya pergumulan, dia tahu Tuhan. Dia hanya satu hal yang dia miliki, dia datang kepada Tuhan. Amin. Di sini kan ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Lalu ada ayat satunya, ketika Tuhan memulihkan. Berarti kenapa terjadi pemulihan? Yang menyelesaikannya adalah Tuhan. Kenapa Tuhan bisa menyelesaikannya? Karena dia datang kepada, amin. Kenapa bisa terjawab? Kenapa bisa jadi tertawa? Kenapa jadi seperti orang yang bermimpi? Kenapa seperti ini? Karena ketika Tuhan memulihkan keadaannya itu, Tuhan yang menyelesaikan. Nah, kenapa bisa Tuhan? Karena Daud datang kepada Tuhan. Begitu juga kita. Sejak dini, sejak engkau masih muda, sejak engkau masih remaja, engkau anak-anak muda, miliki dan pegang terus pengenalanmu kepada Tuhan. Dan waktu engkau sedang mengalami sesuatu, engkau yang hampir pertama adalah siapa yang engkau kenal pertama kali yang dahsyat dan luar biasa, itu Allahmu. Allah kita, Allahmu. Makanya di situ dia katakan di ayat 5, orang yang menabur ya dengan
mencucurkan air mata. Akan menuai dengan sorak-sorai. Kenapa dia menangis? Orang yang menabur dengan air mata. Ayat 5 itu. Kenapa dia sampai menangis dan menabur air mata? Karena dia tahu, saya punya masalah. Dia hanya sampaikan kepada Tuhan. Dia kenal Tuhan. Jadi sayang sekali kalau ada orang kenal Tuhan secara dari luarnya aja, dari bungkusnya aja. Akhirnya dia beribadah. Tapi waktu ada suatu keadaan, dia bingung, dia stres, dia capek. Tapi berbeda yang tahu siapa Tuhan. Dia akan datang kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia menyampaikannya kepada Tuhan. Dia sampaikan kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab. Perhatikan ini ya. Jawaban bisa dua hal. Yang kita minta langsung dijawab. Satu lagi, waktu kita minta, yang kita doakan belum dijawab. Tapi apa yang pertama kita alami waktu kita datang menabur? Hati kita dimerdekakan. Tadinya waktu dia menangis, dia berseru, sepertinya semua tertutup, sepertinya ada masalah yang begitu serius. Tuhan, Tuhan gitu. Tapi waktu dia terus, Tuhan jawab pertama kali bisa terjadi apa? Belum tadi, seperti tadi ada yang telepon, jadi terjawab kebutuhannya. Ada kelegaan, ada jadi ada pengharapan. Tadinya bisa enggak nih ya, apalagi gini. Kalau ada sekarang sedang punya masalah, gimana nih ya? Ini sudah Oktober, sebentar lagi November. Apakah setelah November, Desember, masuk Januari 2025 masih begini saya? Berarti apa? Memasuki 2025 tidak ada pengharapan. Masih seperti inikah saya terus? Masih seperti inikah nanti studi saya, pendidikan saya? Masih seperti inikah keuangan keluarga saya? Masih seperti inikah terus kehidupan saya jatuh bangun terus dalam dosa? Ada terjadi. Dia ingin bangkit, ingin keluar dari masalahnya. Jatuh terus dalam dosa. Ingin bangkit. Lalu terjawab bukan di dalam hal, langsung bebas dari dosa. Tuhan mengampuni waktu dia datang. Tapi masih terus kepernya, ingin melakukan. Tapi satu, bisa dia terjawab apa? Tuhan memberikan suatu pengharapan, ada kelegaan. Akhirnya waktu dia berdoa apa? Terima kasih Tuhan. Dia nangis tapi ada ucapan syukur. Paham? Nangis ada pengucapan syukur. Tapi ada seseorang dia menangis tetap di dalam suatu kesedihan. Bagaimana ini masalah saya? Apakah masalah saya seperti ini terus? Apakah saya tidak terbangun terus, terjawab terus pergumulan saya? Tetapi ada. Dia punya masalah. Waktu dia berdoa, dia menangis, dia menabur, dia mencucurkan air mata. Ada di sini kelegaan. Oh iya Tuhan, terima kasih. Saya percaya Tuhan, amin. Yes. Dia keluar, dia lega, dia sukacita. Masalahnya masih ada? Masih ada. Tetapi ada suatu sukacita. Timbul, terbit fajar. Ada terang fajar, yaitu apa? Ada cerah. Dia melihat, ada cahaya. Terima kasih Tuhan, saya akan bisa lalui, saya akan bisa hadapi. Karena Engkau ada bersama saya Tuhan. Amin. Siapa di antara kita ada yang sedang mengalami lelah, capek? Engkau bisa mungkin terlibat pelayanan, tapi karena dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, di komsel kah, engkau tidak bisa menolak, udah jadwal. Tapi sebenarnya engkau lelah, engkau capek. Datangilah Tuhan yang kau miliki. Hampiri Tuhan yang kau miliki. Engkau akan memiliki suatu pengharapan dalam apa yang sedang kau alami. Dan itu bukan hanya pengharapan. Ayat satunya itu akan kita miliki. Itu apa? Akan terjadi pemulihan. Amin. Akan terjadi jawaban. Amin. Karena Allah kita. Karena Allah kita. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kalau ini kita miliki, kita pegang terus. Kita kembangkan terus, kita kejar terus tentang siapa Tuhan kita.
punya Tuhan. Seperti tadi saya bilang tuh. Ada karena gak enak mengomong, menolak, udah dikasih tanggung jawab di komunitas, di Komsel. Bagikan sharing kah, yang bisa main gitar kah, di komunitas aku atau di kampus, di PMK. Sebenarnya engkau lagi berbeban berat, engkau lagi lelah. Padahal sebenarnya engkau pun sedang perlu untuk dikuatkan, diteguhkan. Tapi engkau tetap terlibat melayani. Jangan akhirnya engkau seperti engkau jalani, akhirnya emang udah begini, bagaimana lagi? Oh tidak, kita punya Tuhan yang akan bisa memulihkan, yang akan bisa menjawab. Satu adalah jangan hanya kita mengenal Dia, tapi kita hampiri Tuhan kita datangi Tuhan kita. Amin. Kita hampiri Tuhan kita datangi Tuhan kita. Kita memberi waktu kepada Tuhan kita. Pasti Tuhan kita bekerja. Kalau ini enggak dilakukan kita, iblis ambil bagian. Akhirnya pikiran kita jadi main. Pikiran kita bisa orang akhirnya pada rusak. Generasi anak-anak muda pada rusak. Tapi biarlah kita bukan hanya mengalami pemulihan, tetapi orang bisa melihat dari hidup kita. Apa? Lihat ini. Kita kata hanya dipulihkan, tapi kita ada di ayatnya yang B-nya itu. Ya, yang Mas dalam ayat 2 yang B-nya itu. Tadinya ada satu masalah, ada keadaan yang tidak baik, tapi terjadi yang ayat B. Kalau yang A tadi kan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lalu yang B-nya, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Akhirnya orang melihat, karena kita mengalami, orang bisa melihat, hah, kok kamu bisa begini? Ada perbedaan, amin. Orang yang dengan Tuhan itu, ya orang yang menghampiri Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, ada perbedaan. Sekalipun mungkin masih masalah ada, pergumulan ada, penderitaan ada, tapi di sini ada pencerahan, ada yang namanya pengharapan. Waktu kita hadir, bisik-bisik, kok dia beda ya? Iya ya. Kalau di sini dikatakan, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Di sini yang berkata siapa? Temanmu atau keluargamu lagi WA, lagi teleponan. Nah, kok kamu kayaknya hari ini ceria banget? Padahal uang kontrakanmu, uang kosmu belum mama kirim. Kok kamu kayaknya ceria aja? Tadinya kapan dikirim uangnya? Ini kami masak telur, diceplok udah rame-rame, bagi bertiga satu telur. Gak ada di sini ya, itu zaman dulu ada. Ada yang ngalamin? Satu bungkus Indomie bagi rame-rame ada di sini? Gak ada ya, itu dulu. Ada? Oh dulu ada. Sehingga Pak Elison setiap datang ke kontrakan mahasiswa-mahasiswa nenteng-nenteng telur sama Indomie. Karena pernah mereka rame-rame satu bungkus Indomie dibagi rame-rame, dibikin airnya banyak. Jadi rasa Indomie kan udah ada kan, dikasih tambah garam kan ya. Kuahnya aja udah bisa makan. Jadi saya kalau lihat kampus Timik selalu saya ingat itu. Ya, orang-anak kos-kosan di Timik dulu. Kita dulu banyak anak-anak Timik. Saya ingat itu. Di sini kita permasalahannya apa? Bukan Indomie satu bungkusnya, bukan telur, mungkin ada apa? Pak, gimana ini? Ma, gimana ini? Suatu saat, halo mas, shalom. Mamanya, kok ada kata shalom ya? Disimpan. Pak, kok tumben anakmu mungkin bahasa Dayak kah dia, bahasa Toraja kah? Shalom. Gak ngerti aku di bahasa Toraja. Mungkin orang tuanya Toraja heran. Atau bahasa Dayak. Kok dia ngomongnya, kok, Pak? Kenapa ini berbeda? Oh iya nak, gimana kabarmu nak? Baik. Gimana hari ini sudah makan? Sudah.
Padahal apa? Datang ke tetangga sebelah, akhirnya dia kasihlah di situ sedikit Indominya. Tapi waktu jawab telepon, baik. Kenapa? Karena memiliki pengharapan, bukan lagi seperti orang yang tertekan dalam satu masalah. Akhirnya orang tuanya juga bersuka cita. Akhirnya orang tuanya di sini, terima kasih Tuhan, anakku sudah berbeda, Engkau berkati Tuhan. Tuhan dengar semua. Akhirnya tak terduga, orang tuanya dapat berkat. Akhirnya anaknya dikirim. Amin. Orang tuanya juga bekerja di sawah, senyum. Makasih Tuhan anakmu. Enggak gini, Tuhan anakku sudah ngejar-ngejar gimana ini. Sembari kerja di sawah, nyangkul-nyangkul. Mamanya sedih karena mikirin anaknya yang masih dikejar-kejar uang. Tapi mamanya di kampung, enak kerja. Aduh. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Siapa yang melakukannya? Allah kita. Bangga dengan Allah kita? Bangga dengan Allah kita? Akhirnya orang melihat, orang tua kita melihat. Kok anakku bisa seperti itu? Kalau di sini bangsa-bangsa. Berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Di satu kontrakan juga bisa jadi tertawa, bisa bersuka cita. Tadinya berbeda pendapat jadi rame, jadi kita bertertawa-tawa. Kontrakan sebelah melihat, karena Allah ya mereka bisa jadi begitu tertawa ya. Jadi ada penyebutan Allah, ada perkara besar. Untuk kita semuanya, di hari-hari ini, di masa-masa ini, Allah akan melakukan perkara yang besar kepada kita semua. Amin. Siapa di sini sedang punya masalah? Siapa di sini yang sedang punya pergumulan? Siapa di antara engkau sedang hidupnya biasa-biasa saja? Siapa di antara kita seperti tidak memiliki sesuatu ke depan? Siapa di sini yang komsel malas? Siapa di sini yang PA-nya malas? Nah, kalau ada yang kau komsel malas, engkau perlu diperbarui, dibereskan supaya ada pengharapan untuk datang ke komsel. Jangan bilang-bilang yang lain ya, komsel bukan karena konsumsi. Amin. Tapi kita datang karena apa? Kita rindu dengan Tuhan kita. Amin. Amin. Semangat datang komsel. Tuhan, saya rindu beribadah. Saya rindu ibadah. Ada yang ngajak, yuk kita makan bakso ya. Oh maaf, saya hari ini gak makan bakso dulu. Saya mau komsel. Haleluya. Padahal tadinya, diajak makan bakso asik banget. Di mana? Di bakso dongkrak, enak banget. Tadinya jatuhan komsel, nanti dah kok minggu depan juga masih bisa komsel. Kalau hari ini saya makan bakso, minggu depan masih bisa komsel. Kalau minggu depan belum tentu saya diajak makan bakso. Haleluya. Tapi karena Tuhan, karena dekat dengan Tuhan, karena bangga dengan Tuhan, karena dia mengenal Tuhan, dia semakin ingin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Saya ingin hadir di komsel, saya ingin ajak teman-teman saya di komsel, amin. Supaya teman-teman saya juga mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, betapa Tuhan itu luar biasa. Kalau mereka memiliki masalah, mereka tidak merasa sendiri, tapi ada pengharapan di tengah penderitaan yang akan mereka alami. Saya mau ajak teman-teman saya yang mahasiswa, saya mau ajak teman-teman saya yang pelajar, saya mau ajak teman-teman saya yang sudah kerja-kerja untuk ibadah. Supaya kalau mereka punya masalah, mereka tahu ada Allah yang bisa menjadi penolong, menjadi teman mereka yang pemulih, menjadi jawaban bagi mereka. Jangan mereka jadi kehilangan semangat. Akan terjadi kalau kita di hari-hari ini semakin menghampiri Allah kita, datang kepada kita, Allah kita. Wow, Tuhan melakukan perkara yang besar ya kepada mereka. Gak nyangka ya. Mari kita ada di sini dan bangkit di sini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan bukan mencari jago khotbah ya. Tuhan bukan mencari orang yang jago berkhotbah. Tapi yang kita datang pada Tuhan, kita semakin mengenal Dia. Mari kita kau generasi muda, kita bangkit dari hari ini. Yuk kita lihat deh di
Filipi, ya. Kita lihat di Filipi. Filipi 3. Ya, kita lihat Filipi 3 di ayat 17. Di sini Paulus menasihati, ya. Ini nasihat-nasihat Paulus. Ada apa terjadi? Kita lihat sini. Nasihat Paulus. Ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nasihati, ikutilah teladanku, lalu dan juga yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Lalu Paulus ngomong, ayat 18. Karena, dikatakan Paulus, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Jadi Paulus menasehati jemaat di Filipi ini sambil menangis. Paulus sambil menangis. Kenapa sambil menangis? Katanya Paulus gini, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saking sedihnya Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Filipi. Paulus itu sambil menangis. Menasehati jemaat di Filipi ini sambil menangis. Kenapa? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tidak dekat dengan Yesus. Tapi malah apa? Jadi seteru, berlawanan. Jadi meninggalkan Kristus. Paulus sambil menangis, menasehati. Lalu Paulus ngomong ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus menyampaikan supaya jemaat di Filipi ini mengerti siapa engkau. Supaya jangan terbawa seperti mereka. Di sini ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Akan semakin rusak. Ini dulu. Ini Paulus ngomong nih, jemaat di Filipi dinasehatin ini dulu. Kalau kita lihat, saya waktu baca, Tuhan, ini Paulus ngalamin dulu, sekarang juga banyak yang seperti ini. Kita melihat, mungkin sudah nonton-nonton, hati-hati ya. Kalau nonton-nonton YouTube, TikTok, yang tadinya ikut Yesus, lalu meninggalkan Yesus, lalu menghujat Yesus, dijaga hati ya. Jangan terbawa akhirnya timbul caci maki untuk orang yang sedang mencaci maki Yesus waktu kita nonton. Kita jangan sama dengan dia. Amin. Kita berkati, kita ampuni. Amin. Amin. Apalagi timbul komentar, dasar kamu dulu gini. Hati-hati. Kita berbeda karena kita anak-anak Allah. Kita anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Kita belajar di sini. Di sini katakan ya, kesudahan mereka, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Mereka mau melakukan hal yang seperti apapun, asal dapat uang. Tuhan mereka adalah perut uang. Dan ada juga orang bekerja habis-habisan, tidak ada waktu beribadah dengan Tuhan, tidak ada lagi menghampiri Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kenapa? Masalah kebutuhan uang. Di sini juga ada orang sekarang mencari uang. Hati-hati engkau anak-anak muda, demi uang melakukan hal yang tidak baik, kita jaga. Di sini katakan kebinasaan ada pada mereka. Bilang, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Dan di sini ada lagi yang kata-katanya lagi, kemuliaan mereka ialah aib. Yang salah pun seperti bangga, malah dipiralkan. Hati-hati kita, amin. Jaga. Kita sekarang sedang ada di masa-masa yang luar biasa, makanya Tuhan merindukan kita di hari-hari ini, kita bangkit. Kita bangkit jadi terang, karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Perhatikan ya. Kalau di tengah-tengah penderitaan aja ada pengharapan, kalau waktu keadaan yang tidak baik aja Tuhan bisa pulihkan, berarti apa? Tuhan juga bisa memakai kita setiap kita di hari-hari ini. Amin. Amin. Tidak sama dengan dunia ini. Dunia ini apa? Ini masa Paulus dulu.
Tapi ini sekarang ini lagi rame kayak gini. Apa yang tertulis dulu sekarang terjadi. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mudah sekarang orang melihat yang jelek-jelek, yang najis-najis, yang kotor, yang tidak kudus. Perkara duniawi. Tapi di sini dikatakan kita belajar ayat 20. Kita nggak sama dengan mereka, karena apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam Untuk itu kita pegang terus, saya sudah berulang-ulang bagikan di sini. Pegang terus tentang siapa kamu. Amin, masih ingat? Masih ingat firman Tuhan sering Ibu bagikan? Bahkan ada yang bosan. Ibu ini firmannya itu terus. Tentang siapa kamu, siapa kita. Kita akan bisa jadi pemenang kalau kita tahu tentang siapa kita. Kita nggak terbawa mereka. Bahkan kita berbeda. Bukan terbawa keadaan mereka. Kok dia seperti ini ya? Kok menghujat Yesus ya? Tapi yang timbul ada apa? Belas kasihan Tuhan, jamah Tuhan. Karena menjadi seteru. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Kasihan. Tapi engkau hai generasi muda. Engkau sudah punya Tuhan. Di seperti apapun nanti ke depan ada masa-masa yang luar biasa. Kita punya Allah, punya pengharapan yang luar biasa. Di sini sudah pernah lihat video, dia membayar pakai chip yang di tangannya itu. Udah lihat? Udah pernah melihat? Tadi saya pengen minta tayangkan supaya kita melihat. Membayar aja pakai apa? Di kasir, buka mobil. Saya cerita sama Pak Ellison, Pak, ini nih kan di Wahyu ada ya. Saya bilang, saya kasih videonya, Pak, ini di Wahyu ada ya Pak, saya bilang gitu. Bahwa nanti akan ada masa-masa, akan ada 66, semua kegiatan itu dibayar, melakukan aktivitas bayar ini semua dengan itu. Di mana Pak ditulis? Lalu Pak Ellison jawab, di Wahyu dikasih tahu ayatnya. Dikasih tahu pasalnya, saya buka. Iya ya Pak ya, saya bilang gitu. Pas betul ayatnya. Tetapi ini belum yang namanya 66, tapi masih berbentuk chip. Jadi dipasang, dimasukin. Hati-hati kau anak-anak muda. Nanti tergoda dulu terbawa. Nanti suatu saat kalau saya nyampaikan bisa saya tayangkan. Ada sih di HP saya ini videonya. Bisa ditayangkan, bisa munculkan di sini. Saya waktu lihat ini di Alkitab sudah ada, di Wahyu, untuk kita berjaga-jaga di hari-hari nanti Allah sudah siapkan kita, akan ada. Jadi kita itu. Untuk itu mari kita semua, di dalam masalah aja, tengah penderitaan Tuhan kita ada. Apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari Allah kita ada. Amin. Yesus kita bukan hanya mati menebus dosa kita. Yesus kita bukan hanya menyelamatkan kita. Yesus kita juga ada terus dalam hati kita. Dan bukan hanya itu, dia terus ada bersama kita seperti lagu pujian tadi. Di tengah lembah kelam pun Allah kita ada. Kalau engkau punya masalah, hampiri Tuhan, datangi Tuhan. Seperti Mazmur 126 ayat 5 tadi, hampiri Tuhanmu. Datang sama Tuhan. Dan kita di hari-hari ini akan menjadi saksi dan orang akan melihat Tuhan melakukan perkara besar kepada dia. Amin. Siapa di sini yang mengalami pernah dikucilkan, direndahkan, gak dianggap? Yang berani coba angkat tangan. Minder, rendah diri. Ada di sini pernah latar belakangnya? Jangan malu. Siapa di sini? Oh, satu. Ada lagi? Ya, siapa lagi? Yang kau tidak pernah nyangka. Oke, siapa lagi? Angkat coba. Salah satunya saya. Saya nggak pernah, puji Tuhan banyak di sebelah kiri. Sebelah sini semua nyaman aja dari dulu mulai lahir. Angkat tangan. Apakah SD, SMP, kalian TK semua udah hebat-hebat semua? Enggak. Saya salah satu. Anak remaja yang rusak. Saya dulu anak remaja yang rusak. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan kita ada. Amin. Jadi pegang terus tentang siapa kamu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kanan kiri belakangnya, lihat wajahnya dulu, pandang dulu. Bilang,
seperti apapun keadaanmu, Tuhan melakukan perkara besar kepadamu. Bilang, ngomong, bersuara. Siapa di sini memiliki kenalan seperti yang di Filipi tadi? Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Mulai kau doakan, ajak ibadah. Amin. Amin. Supaya Tuhan mereka adalah Tuhan kita yang luar biasa. Kemuliaan mereka adalah Allah kita yang luar biasa. Amin. Ya. Bangga dengan Allah kita? Bangga dengan Allah kita? Amin. Yesus bukannya mati bagi kita, tapi dia membawa kita melakukan perkara yang besar. Untuk itu, jangan lagi. Kalau engkau masih ada seperti siapa saya dahulu, pegang. Tapi karena engkau Tuhan, saya siap. Saya sudah bangkit. Amin. Miliki satu perkataan itu di hadapan Tuhan. Allah kita sungguh luar biasa. Apa yang terjadi dulu, Paulus alami di Filipi sampai dia menangis. Saat ini juga kita hampiri Tuhan, mulai bangkit dalam doa. Kita bisa menangis, Tuhan teman saya Tuhan seperti ini, teman saya Tuhan seperti ini. Kita bawa kepada Tuhan supaya mereka menjadi satu warga negara, menjadi warga di dalam Tuhan juga, warga di dalam Yesus. Amin. Oke. Kita bangkit berdiri yuk. Kita naikkan pujian yang tadi. Ayo Nober. Kita bangkit berdiri ya, kita bersorak-sorai. Kita memberi pujian kepada Allah kita. Ya. Kita beri sorak-sorai pujian kepada Allah kita, amin. Amin. Kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan kita, tapi kita bisa memberikan pujian kita bagi Allah, amin. Kita memuji Dia. Jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat kanan kiri. Aduh, apa kata dia kepada saya? Enggak. Lihatlah Allah. Engkau sedang memuji Tuhan kita. Ada yang mau bergerak sempit, mau ke depan silakan. Mungkin engkau bersorak agak sempit, kau datang silakan. Karena kita mau Allah kita. Hey.
Terima kasih Engkau Allahku. Kami tahu siapa kami, tapi Engkau memilih kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau ada bagi kami. Makasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu penuh dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
membawa kami untuk perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Kasih Allah. Biarlah di hari-hari ini kami semakin dekat denganmu. Kami semakin suka menghampirimu, menikmati hadiratmu, menikmati perkataanmu. Dan kami akan melihat hal-hal yang besar, dan banyak orang juga akan melihat hal yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah di hari-hari ini kami semakin mengalami sukacita, semangat, dan gairah datang kepada Engkau. Gairah di dalam merindukan perkara-perkara yang besar yang tersediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Kau terus memberkati kami, membawa kami untuk ada terus berjalan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhanku. Hamba mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin bahwa kita diberkati, amin. Kan roh kita semakin dibangkitkan lebih lagi ya. Oke, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bangkit berdiri ya. Mari dilambai-lambaikan, kita memberikan dengan sukacita persembahan kita. Dan kepada Aser yang mau dengar, silakan. Yes. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Mari kita lebih lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Baik Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku,
sore malam hari ini. Makasih untuk kehadiran-Mu Allahku, terima kasih. Kami memuji Engkau, menyembah Kau dan sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur kami bisa memberi hari ini. Kau memberkati setiap yang memberi, bahkan yang belum dapat memberi, Kau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Kau berkati yang belum bisa memberi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Allah kita. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang Kau kasih. Engkau sudah melakukan perkara yang besar bagi kami. Dan kami juga rindu boleh melakukan perkara yang besar. Kami bersyukur Tuhanku. Engkau selalu ada bagi kami. Baik kami waktu dalam masalah, ada pergumulan, Engkau tetap ada bersama kami Bapa dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Kau Bapa yang baik yang selalu menyertai kami. Dan kami bersyukur juga di hari-hari ini Bapakku, Engkau ingin membawa kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam nama Yesus. Karena Kau ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami mengangkat tangan, Kau yang menyertai kami. Anak-anak Tuhan, hai Engkau generasi muda yang luar biasa. Teruslah pegang perkataan Tuhan. Teruslah Engkau semakin rindu menghampiri dan dekat kepada Allah. Di dalam nama Yesus. Dialah sumber kekuatan kita. Dia Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pulang. Engkau selalu bersama dengan kami. Penyertaan Allah Bapa, penyertaan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kami. Baik dalam pulang kami ke tempat kami masing-masing. Dan menyertai kami juga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan. Amin. Salam kanan kiri katakan. Allah kita luar biasa, Tuhan mengasihimu.